Apun upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Laksanakan. Ya, hari ini merupakan hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan rencananya memang akan ada upacara yang setiap tahun memang terus digelar ya di Monumen Kesaktian Pancasila ini. Dan kita akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi terbaru di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Ada rekan kami Haidar Faisal di sana. Haidar, bagaimana kemudian persiapan untuk upacara pada pagi hari ini? Pasal. Ya baik, Alfat dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan untuk saat ini pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini sudah dimulai rangkaian kegiatannya, dan saat ini tadi baru saja selesai persembahan lagu yang dibawakan oleh paduan suara, dan memang untuk acara intinya sendiri nanti akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan di mana dapat kami informasikan untuk saat ini sendiri untuk suasananya sudah hikmat begitu, di mana untuk para anggota upacara yang terdiri dari berbagai matra dari TNI, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga digabung dengan berbagai pelajar begitu dari berbagai sekolah sudah berdiri di lapangan tempat saya mengabarkan saat ini untuk melaksanakan upacara yang rencananya akan dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Begitupun juga dengan berbagai tamu VIP. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung bahwa Presiden Joko Widodo sudah hadir langsung di lokasi tempat kami berada, dan juga ada Wakil Presiden dan juga sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang juga hadir dalam pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini. Selain itu juga kami belum melihat adanya pihak keluarga dari pahlawan revolusi, namun karena dari tempat kami berdiri ke arah panggung berdirinya ataupun duduknya para tamu VIP ini cukup jauh begitu, tapi jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, memang untuk para anggota keluarga dari pahlawan revolusi ini senantiasa diundang untuk menghadiri kegiatan upacara Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini. Dan juga Alfat dan juga pemirsa, memang terkait dengan upacara Kesaktian Pancasila untuk hari sendiri mengusung tema bersama Pancasila kita wujudkan Indonesia Emas, di mana dari hal tersebut diharapkan generasi penerus bangsa dapat terus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila serta mempertahankan persatuan dan juga integritas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah hadir ke tempat ini, di mana selain hadir di tempat ini, Presiden Joko Widodo juga akan bertindak sebagai inspektur upacara, di samping juga sejumlah pejabat negara lainnya yang juga bertugas sebagai petugas upacara. Di antaranya ada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ini adalah Bambang Susatyo, yang nanti dalam upacara ini akan membacakan teks Pancasila. Lalu juga ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yakni adalah Lanyala Mataliti, yang nanti akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan membacakan dan juga menandatangani ikrar, dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Menteri Agama. Dan saat ini seperti saat lagi pemirsa akan dilangsungkan acara inti dari upacara Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya akan kami kabarkan terus perkembangan informasi terkini dari lokasi kami mengabarkan. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal atas laporannya. Nanti kita juga akan terus update bagaimana peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilangsungkan di sana begitu ya.
Berbicara mengenai Hari Kesaktian Pancasila, peringatan ini setiap 1 Oktober kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi. Betul. Dan juga bagaimana kita juga memperingati dan juga berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk membahas mengenai hal ini kita sudah kehadiran narasumber, ya ini sudah ada Bang Hendy Jo, sejarawan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat Bang pagi. Jo, Waalaikumsalam. berbicara mengenai Hari Kesaktian Pancasila, sebenarnya apa makna yang perlu kita ambil dari peringatan setiap tahun ini? Ya, saya pikir Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan sebuah peristiwa yang merupakan bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa. Artinya ketika Pancasila lahir pada 1 Juni tahun 1945, kemudian pada perkembangan selanjutnya ternyata tidak semua orang merasa, orang Indonesia ya, tidak merasa harus berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati di tahun 1945. Banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadikan itu sebagai ujian bagi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, bicara masalah G30 SPKI, kita bicara masalah paham komunis yang pada saat itu berkembang begitu ya. Kenapa kemudian paham itu tiba-tiba menjadi besar pada saat itu dan kemudian ingin menggantikan paham Pancasila yang sudah ada? Ya, sebenarnya komunisme di Indonesia itu tidak begitu saja dia muncul gitu. Ada sebuah fase demi fase dalam sejarah terkait kemunculan komunisme itu sendiri. Memang sejak awal semua elemen bangsa itu terlibat dalam perjuangan untuk melawan kolonialisme, termasuk unsur-unsur yang ada dalam komunisme sendiri. Waktu itu kan ada agama nasional dan komunis gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin kita tidak begitu fokus terhadap perbedaan itu, tapi seiring dengan waktu terjadi sebuah. Baik, Bang Jo, kita tahan dulu ya. Kita akan juga melihat langsung bagaimana peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tegak senjata! Gerak! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Baik. Bang Jo, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau berbicara mengenai dalam sejarah, sebenarnya tokoh-tokoh kunci siapa sih yang akhirnya juga berpartisipasi dalam penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini? Ya, pastinya Hari Kesaktian Pancasila itu terlaksana ketika pasca terjadinya G30 SPKI ya. Makanya dari situ tentunya yang menentukan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah pemerintah setelah kejadian G30S itu ya, pemerintah Pak Harto tentu saja. Nah, di situ memang ada hal-hal yang terkait dengan politik yang menjadikan itu hari menjadi begitu sakral. Baik, gitu. Baik. Nah, kita juga ingin tahu mengenai relevansinya Hari Kesaktian Pancasila dengan kondisi kita pada saat ini. Nanti dijawab usai jeda ya. Nah, kita akan jeda dulu sambil kita memantau terus bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tegak senjata! Gerak! Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Baik, sambil kita memantau jalannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita masih bersama dengan Bang Jo selaku sejarawan. Bang Jo, tadi yang saya tanyakan sebelum jeda, dengan kondisi sekarang negara kita memang sudah Pancasila itu sudah meresap lah istilahnya seperti itu. Apakah masih bisa dibilang masih relevankah untuk Hari Kesaktian Pancasila ini? Saya pikir Hari Kesaktian Pancasila itu sebetulnya harusnya tiap hari gitu kan. Jadi terkait dengan pengistimewaan seperti itu, makanya itu akan menjadikan makna peristiwa-peristiwa sejarah lain itu tidak sama. Sedangkan kita melihat peristiwa itu kalau dari sisi historis kan pastinya sama gitu kan. Jadi ada pengistimewaan. Itu akan menjadi pertanyaan bagi publik, kenapa harus ada terjadi pengistimewaan terhadap Hari Kesaktian Pancasila. Dan orang-orang hari ini pasti akan bertanya-tanya seperti itu, dan pastinya masyarakat hari ini kan tidak juga kurang informasi, bertebaran informasi di mana-mana, dan itu akan menjadikan Hari Kesaktian Pancasila kalau terus dilakukan akan menyebabkan orang itu blunder ya gitu ya, blunder dari sisi historis seperti itu. Tapi kalau Mas Ju melihat sendiri saat ini masyarakat kita sudah cukup berpegang teguh terhadap Pancasila nggak sih? Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan proses panjang, dengan peringatan setiap tahunnya, seharusnya kan memang ini sudah lekat dengan masyarakat. Saya ingin mengingatkan pada tahun 1945 ketika Bung Karno ikut membidani lahirnya Pancasila, beliau berpidato di depan Kongres pada saat itu bahwa sebuah negara Pancasila itu tidak ada kemiskinan di sana. Sekarang kita bisa bisa melihat hari ini apakah kemiskinan masih ada. Jadi selama kemiskinan itu masih ada, makanya relevansi negara Pancasila itu masih dipertanyakan juga. Jadi di tengah-tengah hal seperti itu lalu ada kesaktian Pancasila gitu ya. Itu orang akan menghubungkannya ke sana gitu. Yang paling esensi kan bukan kesaktiannya, tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Tadi sempat menyinggung masalah Bung Karno. Kalau kita lihat kemarin baru saja sudah dicabut ya data MPR soal 3 presiden, lalu kemudian yang salah satunya fokus pada Pak Soekarno ini, Bung Karno ini. Ini pencabutannya jadi tuduhan terhadap pengkhianatan terhadap Soekarno ini jadi batal demi hukum. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa menyikapi hal tersebut, memandang hal tersebut seperti apa? Saya sendiri menganggap itu sebagai suatu hal yang bagus karena selama Bung Karno dituduh ikut dalam sebuah peristiwa yang justru ingin menggulingkan apa yang dia cita-citakan, itu menjadi suatu yang kontroversial, yang paradoks tentunya. Jadi dengan dicabutnya TAP MPR itu kembali lagi mendudukan Bung Karno dalam forum sejarah sebagai seorang pendiri Pancasila seperti itu. Bang Jo, hari ini kan kita melihat sendiri begitu ya, bagaimana hikmatnya perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Setiap tahun selalu begitu. Tantangannya seperti apa sih untuk semakin majunya suatu bangsa, semakin modernnya, semakin kekiniannya mungkin ya. Tantangannya apa sih sebagai kita masyarakat Indonesia bisa terus memaknai secara benar begitu terkait Hari Kesaktian Pancasila? Hari demi hari tentunya masyarakat akan lebih banyak kritis terhadap situasi tersebut. Orang mungkin di tahun-tahun lalu akan menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang memang sangat sakral sekali gitu. Tetapi hari-hari ini orang akan menuntut sejauh mana esensi penerapan nilai-nilai itu dalam keseharian. Makanya menurut saya selama situasinya tidak sesuai dengan apa yang dipidatokan Bung Karno di tahun 1945, maka situasinya belum terbangun sampai saat ini. Jadi masyarakat pun akan melihatnya seperti itu. Mereka akan lebih melihat kehidupan mereka sehari-hari, apakah mereka sudah sejahtera atau tidak. Seperti itu. Itu tanggung jawab siapa kemudian agar kemudian nilai Pancasila ini bisa benar-benar 100% terejawantahkan tadi? Semuanya pasti. Semua elemen bangsa harus terlibat dalam masalah itu, terutama penyelenggara pemerintahan dan kekuasaan. Anda melihat itu belum sepenuhnya dijalankan? Ya, saya pikir korupsi masih banyak gitu kan. Apakah itu relevan dengan apa yang dikatakan Bung Karno tahun 45? Berarti kan itu
bersinggungan gitu kan. Dan itu membuat Pancasila sendiri harus terus diperbaharui gitu dalam pengamalannya tentu saja. Caranya bagaimana? Ya kita kembali lagi menengok kepada teladan-teladan kita di masa lalu, kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan semua orang-orang yang memiliki cita-cita ideal terhadap negara ini. Kembali lagi kepada apa yang mereka inginkan gitu, seperti itu. Baik, kita juga sambil memantau terus bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Kesehatan Pancasila, tapi kita jeda dulu, nanti kita kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tegak senjata! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Ya, kita kembali lagi berbincang dengan Bang Jo. Bang Jo, kalau tadi Bang Jo mengatakan bahwa masih adanya kemiskinan, ini mencerminkan bahwa Pancasila ini belum benar-benar dijalankan. Tentu saja. Di bernegara di Indonesia. Nah, tapi kalau melihat sisi lainnya ya, mungkin bagaimana sebenarnya Pancasila ini Bang Jo melihatnya bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia? Ya, tentu saja orang harus menjalankan Pancasila itu sesuai dengan aslinya, tentu saja. Orang akan mengacu kepada Pancasila dan rame-rame mengacu itu dan menjadikan dia sebagai sebuah pedoman, lalu dipakai oleh semua dan itu menjadi pemersatu tentu saja. Tetapi hari ini orang justru melihat perilaku orang-orang yang justru harusnya lebih duluan untuk menjadi teladan dari Pancasila itu sendiri. Tapi kenyataannya kan di keseharian itu tidak terjadi. Mungkin ada beberapa dan itu cukup diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi masyarakat ingin lebih dari itu tentu saja. Mereka sudah merasa bosan dengan berbagai dogma, berbagai hal-hal yang terkait dengan propaganda ya tentu saja, dan ini ciri masyarakat mulai sudah kritis gitu, dan itu bagus buat perkembangan demokrasi tentu saja. Oke, kalau ya misalnya ini mau ditanyakan takutnya ini. Nah, berhubungan dengan tema yang juga diangkat saat ini ya, memang Pancasila sebagai pedoman juga untuk menuju Indonesia Emas. Yes. Kan kita pemerintahan baru. Dalam arti pengen lembaran baru begitu ya. Benar-benar nantinya di pemerintahan baru ini masyarakat Indonesia juga bisa menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk beraktivitas sehari-hari, bernegara dan lain sebagainya. Ya, betul. Saya pikir memang hari ini apalagi terkait dengan ini ya, bapak-bapak di atas sana itu harusnya
mulai untuk kembali lagi melihat bahwa Pancasila itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Belajar sejarah itu yang penting buat bangsa ini. Karena adanya ketidaksinkronan antara pengamalan dengan doktrin itu karena kita tidak pernah mendalami doktrin itu secara sungguh-sungguh. Artinya singkat cerita bahwa kita kurang belajar sejarah seperti itu. Oke, bicara dari belajar dari sejarah juga, kalau kita lihat bagaimana sejarahnya paham-paham lain di dunia ini juga berkembang, apakah itu bisa jadi kekhawatiran kita ke depannya? Kalau kita bicara masalah kekhawatiran tadi kan belum terjalankan dengan baik nih di internal masyarakat Indonesia sendiri. Tapi apakah ada kekhawatiran mengenai paham-paham lain yang bisa saja masuk lagi ke Indonesia atau seperti apa? Kalian Bang Jo melihatnya? Ya tentu saja, tapi orang tidak begitu menyukai ide-ide itu dipaksakan gitu ya. Artinya orang bisa saja sekarang ditawarkan Pancasila sebagai ideologi, tetapi orang harus menyadari bahwa ketika menyukai Pancasila mereka memang mempelajarinya gitu. Bukan itu di doktrin. Makanya terkait dengan serangan dari luar negeri, terkait dengan budaya, mungkin itu tidak bisa 100% dicegah, tetapi ada sesuatu yang bisa diambil untuk menjadikan semua serangan itu termoderasi seperti itu. Ya, selain itu Bang Jo, kalau berbicara mengenai sejarah, itu kan jas merah, jangan melupakan sejarah begitu Jangan ya. sekali-kali melupakan. Untuk anak-anak muda khususnya, apa sih yang perlu dipetik begitu? Apa yang perlu dipelajari? Poin-poin apa dalam sejarah saat itu sehingga adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini yang harusnya memang kita ingat terus, kita pegang teguh. Ya, kejadian masa lalu itu tidak akan pernah terpahami kalau kita tidak memiliki data dalam diri kita. Data itu bisa diperoleh dengan membaca, tentu saja, membaca dan belajar terhadap sejarah. Jadi jika anak-anak muda sekarang, generasi sekarang ingin memaknai Pancasila, maka mulai hari ini biasakan untuk membaca, terutama membaca sejarah. Oke, kalau kita lihat di layar kaca saat ini Pak Presiden Joko Widodo didampingi juga Ibu Puan Maharani dan juga ada Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kemudian akan melanjutkan pemerintahan ke depannya. Nah, kalau kita bicara pemerintahan di tangan Pak Prabowo Subianto ke depannya nih, apa yang kemudian bisa jadi catatan nih dari Bang Jo untuk kemudian agar nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih dijalankan, bisa lebih benar-benar secara teguh benar-benar komitmen dijalankan. Ya, saya pikir Pak Prabowo harus betul-betul melaksanakan amanah undang-undang tentu saja. Jika Pak Prabowo konsisten terhadap Pancasila dan undang-undang, maka yang terjadi orang akan melihat ini sebagai ideal. Dan mulai hari ini mereka akan melihat Pancasila sebagai sesuatu yang bisa diharapkan gitu. Dan itu bagus buat bangsa ini menurut saya. Konkret apa konkret itu apakah bisa terlihat dari program-program Pak Prabowo? Mungkin Pak Bang Jo melihatnya? Program-programnya kenapa? Ya. Iya. Program-program Pak Prabowo mungkin pasti akan ideal ya ke depannya. Tetapi kan yang terpenting adalah pelaksanaan dari program itu. Kita lihat aja nanti. Betul. Kalau Bang Jo kan tadi berkata bahwa memang paling penting untuk mengetahui sejarah ya kita belajar sejarah, membaca begitu ya, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Apakah memang peran pendidikan sejarah dalam melestarikan pemahaman tentang Hari Kesaktian Pancasila ini menurut Bang Jo harus ditingkatkan atau seperti apa? Iya, orang kan melihat belajar sejarah itu ada dua hal gitu. Dengan sendiri, artinya dari kesadaran sendiri, ada juga yang didoktrin gitu kan. Nah, ini yang menurut saya kesadaran untuk belajar sejarah secara mandiri ini harus diutamakan ke depan. Kita tidak bisa meyakini sesuatu tanpa ada kritik gitu. Ada sesuatu yang menyeimbangkan keyakinan kita. Jadi kita harus membiasakan juga belajar sejarah dan berbeda pendapat, saya pikir seperti itu. Bicara masalah sejarah masih banyak kemudian yang sulit membedakan hari lahirnya Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, mungkin bisa kasih penjelasan juga ke masyarakat. Iya, tentu saja itu beda ya. Hari Kesaktian Pancasila itu kan secara waktu jauh kan ya. Kejadiannya tanggal 1 Oktober mulai dicantumkan tahun 1967. Kalau hari lahir Pancasila itu 1 Juni tahun 1945. Dan itu ada lahir gitu kan. Lahir Pancasila mulai muncul dan dikenal oleh orang Indonesia itu pas
Juni tahun 1945 oleh siapa? Bung Karno dan kawan-kawan. Tahun 65 terjadi peristiwa gerakan 30 September dan kemudian lahir kesaktian Pancasila. Itu menurut saya cukup gamblang kalau kita mempelajari sejarah sebetulnya, seperti itu. Nah, kalau kita mencermati mengenai Hari Kesaktian Pancasila, ya memang diperingati setiap tahunnya. Apakah mungkin harus ada bukan momentum ya? Mungkin harus ada peringatan yang memang benar-benar diturunkan di sekolah-sekolah kah dan lain sebagainya kalau menurut Bang Jo? Saya pikir peringatan itu nomor 2 ya. Saya pikir yang utama adalah memberikan stimulus kepada anak-anak kita untuk belajar sejarah itu yang seperti yang saya mengatakan harus belajar sejarah gitu. Karena ketika kita belajar sejarah kita mulai belajar untuk melihat keanekaragaman dari situasi negara ini, mulai dari pembentukan negara, mulai dari ada dinamika dan itu bagus buat anak-anak sekarang gitu kan. Pemberian pembelajaran sejarah saat ini, Bang Jo melihatnya bagaimana? Sudah sesuai dengan harapan? Sangat tidak lah. Saya pikir pembelajaran sejarah di kalangan anak-anak ini mulai bahkan lebih bagus dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya, dibandingkan sekarang. Karena ada penurunan jumlah durasinya dan materi-materinya sangat sempit sekali gitu. Orang akhirnya harus terpaksa mempelajari sejarah itu setengah-setengah jadinya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bang Hendy Jos selaku sejarawan sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Bagaimana kita juga bisa memaknai lebih terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang memang setiap 1 Oktober begitu ya. Yang penting tidak hanya diperingati tapi dijalankan itu setiap hari, itu yang paling penting. Terima kasih Bang Jo sudah hadir sekali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sama-sama Rati.